Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita lanjut, sebelum kita ngegas, silakan di-subscribe dan jangan lupa untuk like dan di-share. Siapa tahu bisa menjadi amal jariah buat teman-teman. Oke. Kita mulai dari Imam Hanafi. Nama dan tempat lahir Imam Hanafi. Dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Nama beliau yang sebenarnya adalah Nu'man bin Thabit bin Zauta bin Mah. Menurut riwayat, bahwa ayah beliau, Thabit, dikala kecilnya pernah diajak ayahnya Zauta untuk mengunjungi Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berdoa, mudah-mudahan dari keturunannya ada orang yang menjadi golongan orang yang baik-baik serta luhur. Imam Hanafi setelah mempunyai beberapa anak, yang diantaranya ada yang diberi nama Hanifah, lalu beliau mendapat gelar dari orang banyak dengan gelar Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat, adapun riwayat lain sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau seorang yang rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama. Karena kata Hanif dalam bahasa Arab itu artinya condong kepada agama yang benar. Ada sebagian yang meriwayatkan bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena eratnya beliau dengan tinta, yakni beliau di mana-mana senantiasa membawa dawat atau tinta untuk menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari para gurunya. Kecerdasan Imam Hanafi. Beliau dapat diketahui melalui pengakuan dan pernyataan para ilmuwan, di antaranya yang pertama, Imam Ibnu Al-Mubarak. Beliau menyatakan, aku belum pernah melihat seorang laki-laki yang lebih cerdik daripada Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Ali bin Asim berkata, jika sekiranya ditimbang akal Abu Hanifah dengan akal kota penduduk ini, tentu akal mereka itu dapat dikalahkan. Raja Harun al-Rashid pernah berkata, Abu Hanifah adalah seorang yang dapat melihat dengan akalnya pada barang apa yang tidak dapat ia lihat dengan mata kepalanya. Kemudian dari Imam Abu Yusuf berkata, aku belum pernah bersahabat dengan seseorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah. Terlepas dari pernyataan di atas, kita pun tentu dapat membayangkan bahwa bagaimana mungkin beliau dikenal sebagai seorang mujtahid bila tidak memiliki kecerdasan pandangan luas dalam menetapkan suatu hukum. Kepandaian Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi tentang fikih dikenal sangat rajin dalam menuntut ilmu. Mula-mula ia mempelajari hukum agama, kemudian ilmu kalam. Imam Muhammad bin Abi Sulaiman adalah seorang guru beliau yang sering mewakilkan kepada beliau dalam mengajarkan agama dan memberikan fatwa. Kepercayaan ini diberikan karena keluasan wawasan dan pandangan beliau dalam mengupas masalah fikih. Imam Malik pernah ditanya seorang, pernahkah Anda melihat Imam Abu Hanifah? Jawabannya, ya, saya pernah melihatnya. Ia adalah seorang laki-laki. Jika Anda berkata tentang tiang ini supaya ia jadikan emas, niscaya ia akan memberikan alasan-alasannya. Imam Syafi'i pernah berkata, manusia seluruhnya adalah menjadi keluarga dalam fikih dan menjadi anak buah Imam Abu Hanifah. Pernyataan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kepandaian Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih sudah cukup dijadikan alasan bahwa betapa luas pandangan beliau dalam mengupas hukum-hukum Islam. Kepandaian Imam Hanafi tentang ilmu hadis. Dalam menetapkan hukum, beliau menggunakan Al-Quran dan hadis. Hal ini sengaja ditekankan supaya tidak ada kesan bahwa beliau kurang memperhatikan sunnah Rasul, karena beliau dijuluki Ahlu al-Ra'yi. Menurut Imam Abu Yusuf, saya belum pernah melihat seorang yang lebih mengerti tentang hadis dan tafsirnya selain Abu Hanifah. Ia tahu akan ilah-ilah hadis, mengerti tentang ta'dil dan tarjih, mengerti tentang tingkatan-tingkatan hadis yang sah dan tidak sah. Imam Hanafi sendiri pernah berkata, jauhilah oleh kamu memperkatakan urusan agama Allah menurut pendapat sendiri, tidak menurut hadis-hadis Nabi. Beliau memang sangat selektif terhadap hadis, sehingga hadis yang dianggap lemah beliau tinggalkan dan lebih mengutamakan rasio, yaitu analogi atau kias. Dasar-dasar mazhab Imam Hanafi.
Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah: pertama, Al-Quran; kedua, Al-Hadis; ketiga, fatwa sahabat; atau ijma'; keempat, qiyas; kelima, istihsan; dan keenam adalah urf. Madhab Hanafi dapat tersebar luas di negeri Islam bagian timur pada abad-abad pertengahan berkat kekuasaan Imam Abu Yusuf sebagai Hakim Agung di Baghdad, dan sebagai akibat pengutamaan Khalifah Abbasiyah terhadap mazhab-mazhab tersebut dalam lapangan pengadilan. Untuk negeri Maghribi, madhab tersebut dipakai sampai hampir tahun 400 Hijriah, sehingga dapat menguasai kepulauan Sisilia. Pada waktu sekarang, madhab tersebut mendapat pengikut yang banyak sekali di India dan merupakan madhab yang berkuasa di Turki. Madhab tersebut mulai masuk negeri Mesir pada permulaan madhab Abbasi, dan kemudian mendapat desakan-desakan dari madhab-madhab Maliki dan Syafi'i. Kemudian madhab Hanafi tersebut dijadikan pegangan peradilan di Mesir sampai sekarang, meskipun dengan beberapa perubahan yang diambilkan dari madhab-madhab yang lain. Pesan-pesan Imam Hanafi. Beliau berpesan mengenai taklid antara lain: haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku memberi fatwa dengan perkataanku. Yang selanjutnya, ini hanya sekadar pendapat Abu Hanifah, maka siapa saja yang datang kepadaku dengan pendapat hasil ijtihad yang lebih baik daripada pendapatku, niscaya aku terima. Pesan beliau tentang bid'ah antara lain: jauhilah perbuatan bid'ah, mencari-cari bid'ah, dan melampaui batas terhadap urusan agama, dan hendaklah kamu mengikuti perkara-perkara yang permulaan sekali, yakni mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian, hendaklah kamu mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi semua perkara-perkara baru, sebab perkara yang baru dalam urusan ibadah adalah bid'ah. Yang kedua, Imam Malik bin Anas, 93 Hijriah sampai 179 Hijriah. Nama dan tempat lahir beliau adalah: Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, daerah kota Hijaz, pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Nama beliau adalah Maliki bin Abi Amir. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berdiam di sana. Kakeknya Abu Amir, seorang sahabat yang turut menyaksikan segala peperangan Nabi SAW selain Perang Badar. Pada masa Maliki dilahirkan, pemerintahan Islam ada di tangan kekuasaan kepala negara Sulaiman bin Abdul Maliki dari Bani Umayyah dan yang ketujuh. Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal di mana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui oleh sebagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad beliau itu dikenal oleh orang banyak dengan sebutan madhab Imam Malik. Kepandaian Imam Malik beliau dapat kita ketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Malik. Bahkan Imam Al-Laits bin Sa'ad pernah berkata bahwa pengetahuan Imam Malik adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar hendak mengambil pengetahuan. Imam Yahya bin Syu'bah berkata, pada masa itu tidak ada seorang yang dapat menduduki kursi mufti di Masjid Nabi SAW selain Imam Malik. Karena kepandaian Imam Malik, maka terkenallah beliau sebagai seorang ahli kota Madinah dan terkenal pula sebagai imam di negeri Hijaz. Dasar-dasar madhab Imam Malik, dasar-dasar hukum yang diambil oleh beliau dan dipergunakan oleh Imam Malik dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kedua, hadis Rasul yang ia pandang sah. Ketiga adalah ijma' para ulama di Madinah. Tetapi kadang-kadang beliau menolak hadis apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah. Yang keempat, qiyas. Dan yang kelima adalah maslahah mursalah. Cara Imam Malik memberi fatwa. Jadi, Imam Malik adalah seorang yang terkenal ulama besar.
beliau sangat hati-hati dan teliti dalam urusan hukum-hukum keagamaan, terutama dalam urusan riwayat yang dikatakan hadis dari Rasulullah SAW. Ringkasnya bahwa cara-cara beliau memberi fatwa bisa dilihat dari cara beliau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan kepada beliau. Imam Syafi'i pernah berkata, "Sungguh aku telah menyaksikan Imam Malik bahwa beliau pernah ditanya masalah-masalah sebanyak 48 masalah. Beliau menjawab, saya belum tahu." Dari pertanyaan ini jelaslah bahwa beliau adalah seorang yang amat berhati-hati menjawab masalah yang bertalian dengan hukum-hukum keagamaan. Dan beliau juga tidak terburu-buru memberi jawaban terhadap masalah yang memang belum diketahui hukumnya oleh beliau. Beberapa ulama meriwayatkan bahwa Imam Malik berkata, "Saya tidak memberi fatwa-fatwa dan meriwayatkan hadis, sehingga 7 ulama membenarkan dan mengakui." Artinya bahwa segala masalah yang difatwakan oleh beliau kepada orang lain setelah disaksikan oleh 70 orang ulama, dan mereka menetapkan sepakat bahwa beliau seorang yang ahli dalam masalah yang difatwakannya itu. Nasihat Imam Malik terhadap taklid. Sebagai seorang mufti besar dan seorang alim ahli hadis, beliau tidak pernah mengajarkan atau bimbingan kepada muridnya untuk mengekor atau bertaklid atau mengikuti suatu yang tidak diketahui oleh pengikutnya terhadap pendapat atau buah hasil penyelidikan beliau, bahwa sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukum halal dan haram, dan sangat melarang bertaklid buta, dan sebagai bukti di bawah ini adalah beberapa pesan beliau. Imam Malik pernah berkata, "Saya seorang manusia, dan saya terkadang benar dan terkadang saya salah. Oleh karena itu, lihatlah dan pikirkanlah baik-baik pendapat saya. Jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah dia, dan jika tidak sesuai, maka tinggalkanlah." Artinya bahwa jika beliau menjatuhkan hukuman dalam masalah keagamaan dan pada waktu yang menetapkan buah pikirannya itu bukan dari nas Al-Quran dan Sunnah, maka masing-masing kita disuruh untuk melihat dan memperhatikan kembali dengan baik tentang buah pikiran beliau itu. Maksudnya semua pikiran yang dituangkannya terlebih dahulu harus dicocokkan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Pada suatu waktu beliau juga pernah mengatakan bahwa tidaklah semua perkataan itu lalu diikuti sekalipun ia orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Kita tidak mesti mengikuti perkataan orang yang sembarangan meskipun orang itu mempunyai kelebihan, ketinggian derajat atau terpandang mulia. Kalau perkataan orang itu jelas berlawanan atau menyalahi hukum-hukum Rasul, maka kita diperbolehkan untuk tidak mengikutinya. Dengan demikian jelaslah bahwa kita dilarang bertaklid kepada pendapat-pendapat dan perkataan yang memang nyata tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian nasihat Imam Malik dalam masalah bertaklid. Nasihat Imam Malik masalah bid'ah. Beliau sangat keras terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Antara lain beliau pernah menyasa bersyair yang artinya, sebaik-baik urusan agama itu adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, dan sejelek-jelek urusan agama itu adalah perbuatan yang baru. Artinya bahwa sebaik-baik urusan agama mengenai peribadatan adalah yang mengikuti sunnah Nabi SAW, dan sejelek-jeleknya adalah yang diperbuat tanpa contoh dari Nabi dan tidak pula dikerjakan oleh Nabi SAW. Pada kesempatan yang berbeda, beliau pernah berkata, "Barang siapa yang mengada-ada suatu perbuatan baru dalam urusan Islam dan ia telah menganggap bahwa perbuatan itu baik, maka sungguhnya berarti ia telah menuduh bahwa Nabi SAW telah menyembunyikan risalahnya. Padahal Allah telah berfirman, 'Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu.'" Itu ada di Al-Quran. Oleh sebab itu, apapun yang tidak menjadi agama pada masa itu, tidak akan menjadi agama pada masa yang lain. Artinya bahwa orang yang memandang perbuatan yang baru itu baik, berarti tidak menganggap bahwa Nabi tidak sempurna dalam menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Dari riwayat di atas jelaslah bahwa Imam Malik sangat keras terhadap bid'ah dalam urusan agama. Demikianlah beberapa nasihat beliau tentang bid'ah. Murid-murid beliau yang terkenal adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik, wafat tahun 204 Hijriah, yang kemudian mendirikan madhab sendiri. Ibnu Wahab, wafat 197 Hijriah, yang menyiarkan madhab Imam Maliki di Mesir dan negeri-negeri Maghribi. Ibnul Qasim, wafat 191 Hijriah, yang menyiarkan mazhab tersebut di Mesir dan yang membukukan mazhab tersebut.
Asyab wafat tahun 204 Hijriah dan Ibnul Furud wafat 213 Hijriah yang menyiarkan madhab tersebut di negeri Maghribi. Selain negeri-negeri tersebut, negeri Andalusia dan Sudan pada masa itu telah menggunakan atau melaksanakan madhab Imam Malik sampai sekarang. Selanjutnya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di Guzah, suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekah dan dibesarkan di sana. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Syaib bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manab. Dengan silsilah ini jelaslah bahwa beliau itu adalah dari keturunan bangsa Arab Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdul Manab dan Hashim yang tersebut dalam silsilah tersebut. Kepandaian Imam Syafi'i. Kecerdasan Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i pada usia 10 tahun sudah hafal dan mengerti kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik. Karena itulah ketika beliau belajar ilmu hadis pada Imam Sufyan bin Uyainah, beliau sangat dikagumi oleh guru besar ini, dan selanjutnya beliau dapat menempuh ujian ilmu hadis serta lulus mendapat ijazah tentang ilmu hadis dari guru besar tersebut. Imam Syafi'i setelah berumur 15 tahun diberi izin oleh gurunya untuk mengajar dan memberi fatwa kepada khalayak ramai, dan beliau pun tidak keberatan untuk menduduki jabatan sebagai guru besar dan mufti di dalam Masjid Al-Haram, dan sejak itulah beliau terus memberi fatwa. Akan tetapi, meskipun demikian, beliau tetap belajar untuk menuntut ilmu pengetahuan di Mekah. Dan semenjak itu pula, orang-orang berdatangan kepada Imam Syafi'i, dan orang yang berdatangan itu tidak sembarangan orang, tetapi terdiri dari para ulama, ahli syair, ahli sastra Arab, dan orang-orang terkemuka, karena dada beliau pada waktu itu telah penuh dengan ilmu-ilmu. Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fikih terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk orang alim, sudah termasuk orang ahli fikih di Mekah, dan sudah diikut sertakan dalam majelis fatwa, dan lebih tegas lagi, beliau disuruh menduduki kursi mufti. Kepandaiannya dalam bidang ilmu hadis dan tafsir dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah di kota Mekah. Pada waktu itu, beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tafsir. Sebagai bukti bahwa apabila Imam Sufyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir Al-Quran menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir yang agak sulit, guru besar segera berpaling kepada beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertanya, "Hendaknya kamu bertanya kepada pemuda ini," sambil menunjuk tepat duduk Imam Syafi'i. Selain kepandaiannya dalam bidang fikih dan tafsir, beliau juga seorang alim dalam bidang ilmu hadis, karena sebelum beliau dewasa sudah hafal kitab Muwatta. Dasar-dasar madhab Imam Syafi'i. Dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya Ar-Risalah dan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis yang sahih, yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas, dan yang kelima istidlal atau istishab. Imam Syafi'i adalah pakar jurisprudensi Islam, salah seorang tokoh yang tidak kaku dalam pengambilan hukum dan tanggap terhadap keadaan lingkungan tempat beliau menetapkan hukum, sehingga beliau tidak segan-segan untuk mengubah penetapan hukum yang semula ia telah lakukan untuk menggantikan dengan hukum yang baru karena berubah keadaan lingkungan yang dihadapi. Karena pendirian beliau yang demikian itu, maka muncullah apa yang disebut qaul qadim sebagai hasil ijtihadnya yang pertama, dan qaul jadid sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama. Qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i itu terungkap dalam beberapa masalah, antara lain sebagai berikut. Pertama, bersambung atau mualah dalam berwudu. Qaul qadim, bersambung mualah dalam berwudu hukumnya wajib, karena beralasan bahwa huruf wawu dalam ayat 6 surat Al-Maidah menunjukkan harus berurutan dan beriringan satu sama lainnya sampai selesai. Qaul jadidnya adalah bersambung mualah dalam berwudu itu hukumnya sunnah, karena berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah berwudu dan menunda membasuh kaki beliau. Hukum sholat yang kedua, hukum sholat orang yang terdapat najis yang tidak dapat dimaafkan.
sedangkan dia tidak tahu. Qaul qadimnya tidak wajib mengqada salat. Qaul jadidnya wajib mengqada salat karena suci dalam salat itu hukumnya wajib. Hukum wajib tidak bisa gugur karena tidak tahu atau ada najis, sebagaimana halnya wajib bersuci dari hadas. Yang ketiga, habis waktu maghrib. Qaul qadimnya, waktu maghrib habis setelah hilang mega merah. Qaul jadidnya, waktu maghrib habis kira-kira cukup waktu untuk berwudu, menutup aurat, azan dan iqamat serta mengerjakan sholat 5 rakaat. Itu maghrib dan sunat ba'diyah yang dikerjakan secara wajar dan tidak tergesa-gesa dan sebagainya. Ini hanya merupakan contoh saja. Kitab-kitab karangan Imam Syafi'i. Kitab yang pertama kali ditulis oleh Imam Syafi'i ialah kitab Ar-Risalah yang ditulis di Mekah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian di Mesir beliau menyusun kitab Al-Amali, dan Al-Imlaq. Salah satu jasa Imam Syafi'i dalam melapangan hukum Islam ialah bahwa ia telah menciptakan ilmu usul fiqh, sebagaimana yang telah dibukukan dalam kitabnya yang pertama yang bernama Ar-Risalah. Dengan adanya ilmu tersebut, maka cara-cara melakukan ijtihad dan pengambilan alasan hukum Islam sudah ditentukan jalannya. Untuk menghindari kekacauan dan kesimpang siuran sedapat-dapatnya, karya Imam Syafi'i yang lain yang besar ialah kitab yang menjadi pegangan utama dalam mazhab Imam Syafi'i. Al-Buati mengikhtisarkan kitab-kitab Asy-Syafi'i dan menamakannya dengan nama Al-Mukhtasar Al-Buaiti. Dan juga oleh Al-Muzani mengikhtisarkan kitab-kitab tersebut dengan nama Al-Mukhtasar Al-Muzani. Murid-murid Imam Syafi'i, di antaranya murid-muridnya beliau adalah yang di Mekah ialah Ibnu Abi Jarud. Di Irak ialah Az-Za'farani, wafat 260 Hijriah, dan Abu Al-Karabisi, wafat 245 Hijriah. Di Mesir, Al-Buaiti, wafat 234 Hijriah, dan Al-Muzani, wafat 264 Hijriah, dan Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, wafat 270 Hijriah. Imam Syafi'i aktif menyiarkan sendiri madhabnya di Irak dan di Mesir, yang kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Pada akhirnya madhab tersebut dapat mendesak madhab Hanafi dan madhab Maliki. Bahkan untuk negeri Mesir bawah, Syam, beberapa negeri Yaman, Hijaz, Asia Tengah, dan Indonesia merupakan mayoritas bermadhab Imam Syafi'i. Pesan-pesan Imam Syafi'i tentang taklid. Jika kamu berpendapat bahwa perkataanku menyalahi sabda Rasulullah SAW, maka amalkan sabda Rasulullah SAW dan lemparkan saja perkataanku itu keluar pagar. Yang kedua, berkata Imam Syafi'i kepada Rabi muridnya, janganlah engkau bertaklid kepadaku tentang tiap apa yang aku katakan, melainkan engkau sendiri harus menyelidiki perkara itu, karena hal itu mengenai agama. Yang ketiga, jika suatu hadis ternyata sahih, maka itulah madhabku. Yang terakhir, tidak halal bertaklid kepada seseorang pun selain kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pesan beliau tentang bid'ah. Bid'ah itu ada dua macam, yaitu bid'ah yang sesat, yaitu perkara yang diada-adakan dengan menyalahi Al-Quran atau Al-Hadis, atau ijma' atau athar, keterangan sahabat. Dan kedua, bid'ah yang tidak sesat, yaitu perkara yang diada-adakan dengan tidak menyalahi sedikit pun dari semuanya. Dari semuanya itu yang dimaksudkan adalah dengan bid'ah yang tidak tercela atau tidak sesat. Di sini ialah yang diada-adakan dengan cara baru tetapi mengenai urusan keduniaan semata-mata. Adapun yang mengenai urusan ibadah, maka itulah bid'ah yang tercela dan sesat. Barang siapa yang menganggap baik, maka sungguhnya itu telah membuat syarak atau peraturan agama, yakni siapa yang menganggap baik suatu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pula perintahnya, maka dengan perbuatannya itu ia berarti mengada-ngadakan syarak atau aturan agama sendiri. Terhadap perkataan Imam Syafi'i yang demikian itu, seorang alim terkemuka berkata, sebagai tambahan atas perkataan beliau tersebut, barang siapa mengada-ngadakan syarak, maka kufurlah ia. Tentang lain-lain Imam Syafi'i, ilmu itu malu terhadap orang yang tidak mempunyai perasaan malu kepadanya. Maksudnya, ilmu akan tetap jauh dari orang-orang yang tidak suka menuntut ilmu. Yang kedua, ilmu adalah pemimpin bagi amal, dan amal adalah pengikutnya. Juga amal adalah buahnya. Amal sedikit beserta ilmu lebih utama daripada amal yang banyak beserta kebodohan. Siapa rela terhadap yang telah ada, tentunya lenyap dari orang itu sifat nista, yakni siapa telah memiliki sifat qanaah,
dia akan terhindar dari sifat tamak dan rakus. Selanjutnya, bersihkanlah pendengaranmu dari mendengarkan perkataan yang keji, karena sungguhnya yang mendengarkan perkataan yang keji bersekutu dengan yang mengucapkannya. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal 164 Hijriah sampai 241 Hijriah. Nama dan tempat lahir Imam Hambali adalah, nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibnu Hambali bin Hilal Abdahili Asy-Syaibani Al-Maruzi. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Ayahandanya bernama Muhammad Asy-Syaibani, sedangkan ibunya bernama Syarifah binti Maimunah binti Abdul Maliki bin Sawadah binti Hindun Asy-Syaibani, wanita dari bangsa Syaibaniyah dari golongan terkemuka kaum Bani Amir. Kepandaian Imam Hambali. Imam Hambali sejak masih muda sudah kelihatan kecintaannya terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai bukti yang menunjukkan kecintaannya itu adalah bepergian beliau ke berbagai negeri dalam rangka mencari orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi. Bahkan tidak jarang beliau pergi ke suatu negara atau kota ketika beliau mendengar berita bahwa seorang ahli tentang riwayat dan hadis Nabi tanpa menghiraukan kepayahan dan kesulitan yang akan ditempuhnya. Karena kecintaannya beliau terhadap hadis, beliau amat keras tegurannya kepada orang-orang yang mengaku muslim tetapi berani mengerjakan bid'ah di dalam agamanya. Juga beliau seringkali membicarakan orang-orang yang mengaku ulama tetapi perbuatan yang dikerjakannya banyak menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu, beliau dikenal sebagai seorang yang alim, yang sangat mahir tentang urusan hadis-hadis Nabi. Menurut riwayat Imam Abu Zur'ah, seorang ahli hadis yang semasa dengan Imam Hambali, menyatakan bahwa Imam Hambali itu telah hafal 1 juta hadis. Lalu ia ditanya oleh orang, "Bagaimana engkau mengerti itu?" Abu Zur'ah berkata, "Karena aku pernah berunding dengan dia dan aku mengambil beberapa bab darinya." Selanjutnya ia ditanya orang lagi, "Apakah engkau lebih hafal dari Imam Ahmad?" Abu Zur'ah berkata, "Imam Ahmad yang lebih hafal." Imam Syafi'i yang pernah menjadi gurunya Imam Ahmad berkata kepada muridnya, "Engkau lebih tahu dan lebih mengerti tentang hadis-hadis Nabi daripada saya. Oleh karena itu, jika terdapat hadis sahih, sampaikanlah kepada saya. Saya akan mencarinya di mana saja hadis itu berada." Dasar-dasar madhab Imam Hambali. Dasar-dasar dalam berpendapat adalah didasarkan atas Al-Quran, kemudian As-Sunnah yang sahih dan yang dipandangnya sebagai juru penerang Al-Quran. Apabila tidak terdapat dalam sunnah yang sahih, maka dicarinya dalam fatwa-fatwa dan keputusan-keputusan sahabat. Apabila diperselisihkan, maka dipilih pendapat sahabat yang lebih mendekati Al-Quran dan hadis. Apabila dalam pendapat sahabat tidak didapati, maka dipakailah hadis-hadis mursal atau hadis dhaif yang tidak terlalu lemah, dan kemudian lebih mengutamakan hadis mursal atau qiyas, karena hanya dalam keadaan terpaksa saja ia menggunakan qiyas, sedang keadaan terpaksa ini tidak akan terdapat kalau masih ada hadis yang dipertalikan kepada Rasul meskipun hadis mursal atau dhaif. Bagi Imam Ahmad, hadis dhaif lebih disenangi daripada pendapatnya sendiri, qiyas. Jadi dasar-dasar beliau dalam berpendapat dapat disimpulkan sebagai berikut: Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fatwa sahabat, pendapat sebagian sahabat, hadis mursal atau hadis dhaif, dan qiyas bila tidak ditemui hukum 1-5 yang tadi saya sebutkan. Pesan-pesan Imam Hambali tentang taklid. Selidikilah perkara agamamu, karena sungguhnya taklid adalah kepada orang yang tidak maksum itu tercela dan membutatulikan hati nurani. Orang yang maksum atau terjaga dari kesalahan hanya Nabi atau Rasul. Kedua, tercela sekali orang yang telah diberi pelita untuk dijadikan penerangannya, tetapi ia sendiri memadamkannya pelita itu, lalu ia berjalan bergantung pada orang lain. Maksudnya orang yang mematikan atau membekukan akalnya, lalu taklid kepada pendapat orang lain. Janganlah engkau taklid kepadaku, jangan pula taklid kepada Malik, jangan pula engkau taklid kepada Auza'i, jangan pula kepada Nakhai, dan jangan pula taklid kepada mereka. Ambillah hukum langsung dari mana mereka mengambil, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Tentang bid'ah, beliau berpesan, pokok pangkal sunnah itu bagiku ialah memegang dan mengikuti dengan kuat apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi dan meninggalkan perbuatan bid'ah, karena tiap-tiap bid'ah dalam perkara agama itu sesat. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pesan-pesan tersebut di atas, para imam pendiri madhab mempunyai pendirian yang sama mengenai dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mereka melarang siapapun mengikuti pendapat mereka secara taklid. Taklid adalah haram kepada Abu Hanifah, sedang Syafi'i mengatakan taklid adalah tidak halal. Sedangkan kata Imam Ahmad, taklid adalah sangat tercela dan membabi buta hati nurani. Satu-satunya taklid yang dapat dibenarkan adalah taklid kepada Nabi SAW, kata Imam Malik. Yang kedua, mereka melarang kepada siapapun yang mengerjakan bid'ah dalam perkara agama. Menurut Imam Malik, mengerjakan bid'ah berarti menuduh Nabi Muhammad SAW menyembunyikan risalahnya. Padahal Allah sendiri telah mengakui kesempurnaan Islam. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, menyatakan bahwa mengadakan bid'ah berarti membuat agama sendiri. Menurut beliau, memang ada bid'ah yang tidak sesat, yaitu dalam perkara dunia. Kesatuan madhab dalam hukum Islam. Pendapat-pendapat yang bisa dikatakan menimbulkan madhab ialah perbedaan pokok yang berpangkal pada perbedaan pendirian terhadap sumber-sumber hukum itu sendiri, seperti perbedaan antara fuqaha dhahiri yang mengakui kebolehan riba pada pertukaran beras dengan jumlah lebih pada salah satunya, dan kebolehan ini didasarkan atas kebolehan asal, ibahah asliyah, sedangkan jumhur fuqaha menganggap haramnya riba tersebut karena mereka berdasarkan pendapat pada qiyas, yakni mempersamakan beras dengan gandum yang sudah ada ketentuannya dalam hadis. Dalam hal ini masing-masing pendapat bisa dianggap sebagai madhab. Kalau perbedaan pokok menjadi kriteria ciri khas madhab, maka perbedaan-perbedaan pendapat yang terdapat di antara empat madhab Sunni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali seharusnya tidak perlu menimbulkan madhab-madhab yang berdiri sendiri dan terpisah dari satu sama lain, karena dasar-dasar dalam madhab-madhab tersebut sebenarnya sama, dan perbedaan yang terjadi antara mereka hanya berpangkal pada pemahaman, pertimbangan tinjauan, dan cara-cara pengambilan hukum dari sumber-sumbernya. Masing-masing dari madhab empat tersebut memakai Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Meskipun kadang-kadang terjadi selisih pendirian mengenai perincian-perincian kecil sekitar sumber-sumber tersebut. Dengan demikian, apabila kita teliti benar-benar, maka perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i atau Imam Malik tidak berpangkal pada dasar-dasar hukum, bahkan pada garis besarnya cara-cara pengambilan hukum pun tidak banyak berbeda. Penggabungan Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, dan Zufar dengan Imam Abu Hanifah tidak lain adalah karena mereka berguru dan bergaul dengannya, menyiarkan pendapat-pendapatnya dan menyatakan persetujuan pendiriannya dengan pendapat-pendapat tersebut. Imam Syafi'i sendiri pada mulanya adalah pengikut Imam Malik dan baru memisahkan diri dan dianggap memisahkan diri dengan mengemukakan mazhab baru setelah ia mementingkan untuk menjelaskan pendapat-pendapatnya sendiri kepada orang yang banyak. Demikian pula halnya dengan Abu Thawr dan At-Tabari, madhab fikih yang sudah musnah, yaitu dari pengikut madhab Syafi'i. Dengan berpijak pada kesamaan dasar hukum, maka perbedaan pendapat tersebut tidak lebih daripada perbedaan pendirian yang terjadi antara madhab-madhab tersebut. Dan dengan demikian, maka sumber-sumber hukum yang dipegang adalah sama. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.